Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang Ananda. Siang, Bu. Gimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ibu masih melihat banyak sampah di bawah meja Ananda. Silahkan Ananda pilih terlebih dahulu. Dan kalau ada sampah di dalam laci, silahkan dibuang ke tong sampah terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada dari teman Ananda yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah Ananda apa yang kita pelajari minggu kemarin? Tentang kemagnatan, Bu. Betul sekali, pada minggu kemarin kita belajar mengenai kemagnetan, di mana magnet adalah benda yang dapat menarik benda di sekitarnya dari bahan-bahan tertentu. Magnet terbuat dari benda logam berupa besi, baja, nikel, atau gabungan dari ketiganya. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi, apa sajakah sifat magnet bahan berdasarkan interaksi bendanya? Apakah ada Anda yang tahu? Feromagnetik, Bu. Paramagnetik dan diamagnetik. Oke, Ananda masih ingat ya materi kita minggu kemarin. Dan minggu ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu mengenai bioteknologi sederhana. Silahkan Ananda keluarkan LKS, buku paket, dan buku tulis pembelajaran IPA, dan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita. Silahkan Ananda simpan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Adapun tujuan kita mempelajari bioteknologi sederhana ini, setelah belajar ini, Ananda dapat mengetahui apa saja prinsip dasar dari bioteknologi. Ananda dapat membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan yang terakhir, Ananda dapat mengetahui apa saja sih penerapan bioteknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Semakin berkembangnya ilmu teknologi pada saat ini, teknologi juga semakin berkembang. Tidak hanya dalam bidang industri, teknologi juga telah merambah pada bidang pendidikan, pertanian, bahkan pada bahan pangan. Dan pada saat ini, teknologi juga telah memanfaatkan bidang biologi dalam teknologi yang biasa disebut dengan bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa guna untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Bioteknologi pertama kali ditemukan pada tahun 1857 oleh Louis Pasteur, di mana pada saat itu dia menemukan hasil fermentasi dari sebuah mikroorganisme. Nah, bioteknologi terbagi dua. Adakah Ananda yang tahu apa saja bagian dari bioteknologi tersebut? Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, Bu. Iya, betul sekali Ananda. Bioteknologi tersebut terbagi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, adalah biologi yang memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk atau jasa untuk membantu kelangsungan hidup manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional ini tidak hanya menghasilkan produk makanan dan minuman saja, tetapi juga menghasilkan antibiotik. Kedua yaitu bioteknologi modern, di mana bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi molekuler atau rekayasa genetika untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, sampai di sini apakah Ananda paham? Paham, Bu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama,
Pada bioteknologi konvensional, penggunaan mikroorganismenya digunakan secara utuh. Sedangkan bioteknologi modern, penggunaan mikroorganismenya digunakan sebagian dari mikroorganisme berupa DNA dan enzim. Yang kedua yaitu dalam teknologi. Pada bioteknologi konvensional menggunakan teknologi yang sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan teknik dan peralatan yang sudah canggih. Yang ketiga, dalam pemanfaatan mikroorganismenya. Pada bioteknologi konvensional menggunakan memanfaatkan mikroorganisme secara terbatas, sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme dengan bantuan teknologi canggih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya dulu, tahukah Ananda apa-apa saja yang menggunakan atau bidang-bidang apa saja yang menggunakan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, bidang apa saja? Bidang industri, Bu. Industri, Bidang pertanian, bidang lingkungan, bidang lingkungan, bidang peternakan, bidang kedokteran dan kesehatan, Bu. Betul sekali. Apa yang disebutkan oleh teman Ananda tadi sudah betul. Terdapat 5 bidang yang memanfaatkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan membahas satu-satu dari kelima ini. Yang pertama yaitu di bidang industri. Bioteknologi dalam bidang industri dimanfaatkan untuk produksi bahan makanan dan minuman, protein sel tunggal, dan zat organik. Yang kedua dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, bioteknologi biasanya dimanfaatkan untuk organisme transgenik, kultur jaringan, hidroponik, dan aeroponik. Yang ketiga yaitu dalam bidang lingkungan. Biasanya bioteknologi dimanfaatkan dalam bidang lingkungan yaitu dalam gasahol. Yang kedua yaitu pemisahan logam dan bijinya dan untuk mengatasi pencemaran limbah organik. Yang keempat yaitu di bidang peternakan. Pada bidang peternakan, bioteknologi biasanya digunakan untuk pembuatan inseminasi buatan, cloning, dan teknologi transgenik. Yang terakhir yaitu dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Pada bidang kedokteran dan kesehatan, bioteknologi biasanya digunakan untuk antibodi monoklonal, pembuatan insulin, terapi gen, antibiotik, interferon, dan vaksin. Nah, sampai di sini apakah Ananda paham? Paham, Bu. Jika Ananda sudah paham, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, adakah dari Ananda yang dapat menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Jadi simpulan materi kita hari ini yaitu mengenai bioteknologi sederhana. Bioteknologi sederhana itu adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Bioteknologi dimulai sejak tahun 1857, yaitu setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dalam mikroorganisme. Bioteknologi terbagi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional itu biologi yang menggunakan mikroba untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dari proses fermentasi. Selain produk makanan dan minuman, mikroba itu dimanfaatkan juga untuk pembuatan antibiotik.
Kemudian bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi molekuler atau rekayasa genetika untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian terapan dari hasil bioteknologi di bidang industri, contohnya itu produk makanan dan minuman, protein sel tunggal dan zat organik. Kemudian di bidang pertanian, contohnya itu organisme transgenik, kultur jaringan, hidroponik, dan aeroponik. Kemudian di bidang lingkungan, contohnya itu gas alkohol, pemisahan logam dari bijinya, untuk mengatasi pencemaran limbah pabrik. Di bidang peternakan, dalam bentuk inseminasi buatan, cloning, dan teknologi transgenik. Yang terakhir di bidang kedokteran dan kesehatan, itu tuh dalam bentuk antibodi monoklonal, pembuatan insulin, terapi gen, antibiotik, interferon, dan vaksin, Bu. Ananda tadi sudah benar. Jadi pada hari ini kita membahas mengenai bioteknologi sederhana. Ananda sudah paham dan simpulan Ananda sudah bagus. Ibu simpulkan sedikit lagi, yaitu bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Bioteknologi terbagi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ibu harap setelah ini Ananda dapat membedakan apa-apa saja yang termasuk dalam bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bisa, Bu. Jika tidak ada lagi pertanyaan, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda kerjakan latihan di buku paket kita halaman 187. Dan untuk materi minggu besok, silakan Ananda baca mengenai pemisahan atom. Mungkin hanya sekian materi. Sebelum mengakhiri, Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.